Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hairul di Pekalongan. Mas Hairul itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Sekarang Mas Hairul tinggal di Pekalongan. Nah, waktu tahun 2005 tersebut, itu ceritanya dia baru selesai sekolah dan memang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena memang udahlah aku mau bekerja aja, pikirnya Mas Hairul. Lagian aku nggak pinter-pinter banget, mau ngelanjutin juga repot katanya. Udahlah, mending aku fokus cari kerja. Cuman ya itu, coba nyari-nyari kerja di daerahnya. Ya, dapat pekerjaannya itu, Mas Hairul juga sadar diri gitu ya. Ya, ijazahku nggak terlalu tinggi, aku nggak punya pengalaman apapun, skill khusus pun nggak ada gitu ya. Ya, pekerjaannya pekerjaan seperti itu-itu aja. Tidak disebutkan pekerjaan apa, dan hal itu bikin Mas Hairul itu ya nggak tertarik gitu ya. Duh, aku kalau kayak gini, aku males kerja begituan gitu ya. Aku harus nyari lagi, dan akhirnya ada satu informasi, ini dari teman sekolahnya dulu. Ada seorang kakak kelas, ini dulu itu satu kegiatan pramuka. Dan ya berkontak-kontak riak lah gitu ya, melalui sosial media waktu itu. Dan akhirnya sudah kontak-kontakan, ya udah Rul, kamu kesini aja. Nah, posisi si temannya tersebut ini ada di daerah Semarang. Jadi ya sudah, Mas Hairul pun cerita ke orang tuanya, Pak, Bu, aku ditawarin pekerjaan sama temanku tapi di Semarang. Ya itu terserah kamu, kata orang tuanya begitu. Kalau memang mau ke sana ya udah, enggak apa-apa. Yang penting di sana itu yang benar, yang hati-hati, kata pesan orang tuanya. Ya sudah. Nah, itu dapat restu dari orang tuanya buat berangkat ke sana. Singkat cerita, Mas Hairul pun berangkat ke Semarang buat nemuin temannya itu tadi. Anggap aja temannya namanya Mas Heri ya. Nah, kan beda 1 tahun gitu. Mas Heri itu seniornya di SMA. Dan begitu ke sana, Mas Hairul itu sempat tinggal di kontrakannya atau kosannya si Mas Heri tadi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Ya, untuk kawan-kawan, bawang gorengnya nggak ada ya, tapi gambarnya ada di bawah ini. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Ya, bawang gorengnya Wiji seperti disebutkan sebelumnya, bawang goreng ya kualitas premium tanpa campuran apapun, renyah pastinya dan rasanya dijamin lah begitu ya. Itu aja. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Hairul tadi. Mas Hairul datang ke rumahnya, ke kosannya si Mas Heri di Semarang sana. Ya ngobrol-ngobrol sebentar begitu kan. Mas Hairul juga udah bawa sangu, udah bawa duit lumayan cukup. Ya ada lah gitu ya. Ini dikasih sama orang tuanya. Dan waktu itu ternyata di kosannya Mas Heri tersebut, ya ngobrol-ngobrol, tenang Rul, nanti tak cariin, intinya seperti itu ya. Kamu sabar ya. Ya, Mas Hairul pun sabar. 2 hari tinggal di situ, Mas Hairul itu udah merasa nggak nyaman. Soalnya apa? Mas Heri itu punya pacarnya itu sering main ke situ. Jadi kan Mas Hairul nggak enak. Akhirnya, aduh gimana ya ini ya. Nah, ini udah kadung, udah terlanjur datang ke Semarang sana. Akhirnya ngomong sama Mas Heri, Mas, aku mending nyari kosan lagi aja ya. Mas Herinya, lah ngapain Rul gitu nyari kosan seperti itu, udah di sini. Cuman Mas Hairul itu nggak enak ya, risih lah begitu. Akhirnya sudah, Mas Hairul pun jalan-jalan tuh waktu itu, sengaja jalan-jalan di sekitaran daerah tersebut. Ya lumayan cukup jauh lah. Kesana jalan kaki sambil explore begitu kan. Oh ini Semarang ya, aku belum tahu terlalu banyak daerah Semarang. Dan sambil nanya-nanya gitu ya, Pak di sini ada kosan enggak gitu ya. Oh
nyari kosan mas gitu. Ada salah satu bapak-bapak, iya saya nyari kosan, sebentar ya mas ya. Si bapak itu pun masuk ke dalam sana, ini di area yang lumayan cukup padat penduduk lah. Rumahnya itu rame di situ ya, dan si bapak itu masuk, kemudian manggil istrinya, ibu-ibu pun keluar ke situ. Iya mas, sampean lagi nyari kosan? Iya bu, saya lagi nyari kosan bu, tapi ya saya nyari kosannya yang nggak terlalu mahal, kata Mas Herul gitu ya. Mas, di tempat saya ada mas, kata si ibu tadi. Oh ya, si ibu itu depannya itu buka warung, warungan, makanya itu tadi si bapak itu lagi duduk di depan warung tersebut, ditanyain kan. Oh saya ada mas. Oh ya udah bu, ada bu. Harganya berapa bu? Harga nanti aja, lihat dulu katanya. Kalau cocok baru ngomongin harga. Ya udah bu, mari tak antar. Akhirnya Mas Herul pun ngikut si ibu tadi. Nah, di samping warung itu ada satu gang, ukuran bisa buat motor lah gitu. Tapi motor nggak bisa papasan, cuman satu motor begitu doang. Lontrongan gitu ya kalau istilah sini orang nyebut. Nah, si Mas Herul masuklah ke situ, ke samping warung tadi lontrongan, ngikutin si ibu, si bapak jaga warung. Dibawa ke belakang sana, ternyata di area belakang itu masih ada tanah kosong, dan di situ lumayan cukup asri ya, dibilang asri ya asri, dibilang enak ya enak. Maksudnya begini, ada beberapa pohon di sana, ada kayak tanah kosong, kayak semacam lapangan. Nah, disitulah di bagian belakang rumah ibu tadi. Jadi ada satu kamar yang disediakan oleh si ibu, itu ditunjukin sama Mas Herul. Ini mas, kamarnya di sini, kata si ibu itu. Oh iya bu, kamarnya di sini bu. Mas Herul itu langsung lihat, wah ini sih enak gitu ya. Jadi di belakang itu ada tanah kosong, terus di sana-sananya itu udah bangunan-bangunan lagi seperti itu. Wah, kalau kayak gini sih enak, lega. Maksudnya depannya itu kalau misal aku buka pintu itu plong ke belakang, dan itu kayak tanah mati ya. Nggak ada akses lain kecuali gang tersebut. Dan Mas Herul sempat ngobrol-ngobrol sama si ibu, bu, ini tanahnya, iya itu tanah saya mas. Cuman ya begitu mas, kalau mau tak jual, ya saya mesti ngerelain warung saya buat sama rumah ini buat dijadiin jalan mas. Soalnya kalau jalannya cuman begitu, jalanan 1 meter buat motor, ya siapa yang mau beli, kata si ibu itu. Oh iya juga sih, ya bener ya, mungkin nanti kalau udah ada kebutuhan atau apa ya itu tadi terpaksa mungkin rumahnya dibongkar buat itu tadi akses jalan. Soalnya lumayan cukup luas, kata Mas Herul. Nah, ditunjukkan kamarnya, Mas Herul itu langsung cocok. Oh iya, ini dari Heri nggak terlalu jauh lah. Aku masih bisa ketemu sama Heri, masih bisa ngobrol-ngobrol. Dan daerah sini juga lumayan cukup rame, dan kata si Mas Herul, aku kayaknya bakalan betah di sini. Ya sudah. Akhirnya apa? Setelah suka begitu ya, yakin lah mungkin 80% keyakinannya si Mas Herul. Akhirnya nanya, bu, ini berapa bu, katanya. Ya setahunnya segini mas. Waduh bu, setahun bu, katanya. Iya mas, setahun. Lah bu, kalau setahun, wah saya ndak ini bu, saya itu ndak ada uang bu. Saya itu baru mau kerja, kata si Mas Herul. Loh, emang belum kerja mas? Belum bu, saya belum kerja bu. Ya udah mas, di sini aja. Sampean maunya gimana? Mau per 6 bulan atau gimana? Bu, saya tuh maunya per bulan aja bu. Soalnya saya juga nggak yakin kalau misal sampai bulan depan saya belum dapat kerjaan di sini, ya saya terpaksa pulang ke Pekalongan sana bu, ngomong begitu. Mungkin ibunya iba kali ya. Akhirnya sudah. Oh begitu ya mas ya. Yo wis lah, kalau gitu sudahlah, bulanan ndak apa-apa lah, bisa hitung-hitung ada yang nemenin di sini, kata si ibu. Saya sama bapak itu udah tua, anak-anak kami juga udah pada misah, nggak ada yang mau nempatin di rumah ini gitu. Semua malah pergi ke sana, ke Surabaya, ada yang ke Jakarta gitu. Yang di Semarang itu pun juga naiknya ke atas sana mas. Daripada yang nggak ada yang nempatin wis, kata si ibu ya.
bulanan aja gitu. Bu, per bulannya berapa Bu? Per bulannya berapa ya Mas ya? Segini deh gitu ya. Ngomong seperti itu, Mas Herul tetap, aduh, kalau misal sebulan segitu nanti aku makan gimana ya? Bu, Mas Herul akhirnya terus terang, Bu. Saya mohon maaf, kata si Mas Herul. Saya sudah merepotkan Ibu dan saya kan memang kondisinya belum bekerja, Bu. Saya bawa uang, ini dikasih orang tua buat bekal saya nanti di Semarang. Buat awal-awal merintis ya, Bu ya. Saya itu cuman ada uang segini, Bu. Tok, bener-bener segini, Bu. Ini uangnya nih, Bu. Ditunjukin sama Mas Herul. Ini nanti ada buat makan saya dan sebagainya, Bu. Kalau misal ini buat bayar kontrakan, buat bayar kosan ini, nanti saya makan apa ya, Bu ya? Saya bingung. Loh, sampean sekarang tinggal di mana gitu ya? Saya sekarang numpang di kosannya teman, Bu. Cuman begitu, saya ndak enak ngerepotin, kata Mas Herul gitu kan. Oh ya udah Mas, kalau gitu gampang lah, kata si ibu, gini aja. Sampean kira-kira butuh buat nanti ke depannya itu berapa? Sisanya titipin dulu aja ke saya, itu anggap aja ya 1 bulan, nanti kurangnya bisa dicicil kan kalau misal Masnya ini udah dapat pekerjaan gitu. Ketemu ibunya itu alhamdulillah baik, dari setahun turun 6 bulan sampai 1 bulan, 1 bulan pun istilahnya cuman kayak depek doang gitu ya. Itu diperbolehkan. Mas Herul, alhamdulillah aku jauh-jauh datang ketemu orang baik, Bu. Tapi ndak apa-apa ini, Bu. Ya ndak apa-apa Mas gitu. Ya buat temen lah pikirannya si ibu, ya itu buat teman. Udah ndak apa-apa Mas katanya. Udah ndak apa-apa. Ya sudah, Bu. Ini saya bayar segini dulu. Oh, ndak apa-apa, kata si ibu, ndak apa-apa. Ini saya terima ya. Itu udah langsung transaksi. Mas Herul, udah aku mau nempatin di sini, nanti aku pulang lagi ngambil barang-barang pindah ke situ. Akhirnya sudah. Setelah transaksi tadi, Mas Herul pun balik ke kosannya si Mas Heri. Ketemu sama Mas Heri di sana. Waktu itu kebetulan lagi libur, lagi nggak kerja. Kemungkinan hari Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu gitu ya. Nah cerita, Mas, aku tadi iseng-iseng Mas jalan, aku nanya-nanya kosan. Aku dapat kosan. Lah Rul, ngapain Rul? Sayang duitnya. Diceritakan semua sama Mas Heri kan. Begini-begini Mas gitu. Oh begitu. Iya Mas, nggak apa-apa ya Mas ya. Oh ya udah nggak apa-apa Rul. Pokoknya kalau misal kamu sepi, kamu butuh teman ngobrol atau apa, kamu kesini. Kalau ndak gantian, nanti aku yang main ke situ, ke kosanmu. Di mana sih Rul? Mas, aku kalau di mananya, aku sendiri ndak tahu. Patokannya aku juga belum nemu Mas. Cuman di deket-deket sini. Oh ya di daerah situ, aku tahu gitu loh. Ya sudah gampang. Terus gimana? Aku mau pindahan Mas. Oh hari sekarang juga? Iya Mas, kan udah tak bayar. Oh ya sudah, tak bantuin yuk, tak bantuin sekalian biar aku tahu kosannya di mana. Sama Mas Heri pun ke sana, ke kosan tersebut. Akhirnya apa ya, ngobrol-ngobrol di situ sebentar. Ngobrol di sana, si ibu itu baik, ngasih pacetan, ngasih jajanan, ngasih minum. Nih ibu itu kayak seolah-olah kayak, oh, alhamdulillah ada anak baru di sini gitu ya. Ini tak baik-baikin, kata si ibu. Ya Mas Herul pun akhirnya sebaliknya ya Nas. Agak siangan Mas Heri pun pulang. Mas Herul istirahat di kamar tersebut. Tidur habis zuhur ya, sekitar jam 1 siang. Hawa itu kan ya di Semarang panas ya. Tapi entah kenapa Mas Herul di kamar itu rasanya tuh kok adem banget. Ini kok enak banget seperti ini. Nyaman lah, ini nggak perlu di AC sih, silir-silir gitu kan. Ya akhirnya tidur. Bangun-bangun itu sekitar jam 3:30. Bangun 3:30, Mas Herul itu mandi. Nah saat mandi, Mas Herul itu mendengar, kamar kan ditutup ya. Dia kan barangnya bawaannya nggak terlalu banyak, cuman 1 tas doang. Itu digeletakin. Nah Mas Herul pun mandi kan, gebyar-gebyur di kamar mandi. Kamar mandinya itu kamar mandi luar. Nah pas lagi mandi, Mas Herul itu mendengar ada suara anak-anak. Kayak anak-anak perempuan gitu ya. Ini lagi main-main lah. Ada beberapa anak di situ. Mas Herul pun, oh di sini buat
main anak-aanak juga ternyata ya. Ya mungkin wajar sih, tanah kosong mungkin pada main layangan juga di sini atau main apa gitu. Wah malah seneng Mas Herul kan, jadi rame nih, berarti nggak terlalu sepi. Mas Herul pun selesai mandi, keluarlah dari kamar mandi situ kan. Longak-longok ke sana, kok nggak ada orang, nggak ada siapapun, sepi, bener-bener sepi, nggak ada satu orang pun. Mas Herul pun masuk, sholat dan sebagainya sampai menunggu maghrib. Nah, begitu maghrib, Mas Herul itu melihat ada satu keanehan lagi. Dia jendela kan dibuka ya, kordennya itu nggak ditutup. Mas Herul lagi di dalam kamar itu lagi ngederes lah, lagi ngaji-ngaji sedikit, ngaji tipis gitu. Mas Herul itu ngelihat di halaman depan, ini pas waktu maghrib, dia itu melihat ada banyak orang, bapak-bapak sama ibu-ibu, ini pakaiannya itu kayak orang mau berangkat ke musola ya, bapak-bapaknya pakai kopiah gitu ya, rapi, ada yang pakai batik, ada yang pakai baju warna putih, sarungan, ibu-ibunya itu pakai mukena yang udah dipakai dari rumah. Ini pada jalan ke situ, menuju ke arah lapangan sana. Mas Herul kan, mereka mau pada kemana ya? Bukannya ini jalanan-jalan buntu. Kok mereka pada ke situ? Emang mau kemana? Jangan-jangan ada jalan tembus lagi. Aku nggak tahu. Nah akhirnya sudah kan, ngajinya selesai, ditaruh. Terus Mas Herul pun ganti baju, dia keluar dari kamarnya. Saat keluar dari kamarnya, Mas Herul itu nggak ngelihat apa-apa di sana. Duh, cuman sepi, cuman gelap doang. Orang-orang tadi kemana ya gitu ya. Harusnya itu menurut Mas Herul, kejadian orang lewat tadi baru masih hitungan detik lah, belum hitungan menit gitu ya. Kalaupun paling lama itu 1 menit. Kok orang-orang itu udah pada hilang ya? Mas Herul mulai berpikir, tapi enggak lah, aku nggak mau mikir yang serem-serem. Tadi siang ada anak-anak main, terus sore ini ada orang-orang pada mau berangkat, seolah-olah kayak mau pada berangkat ke musola, pada pakai pakaian begitu, tapi kok nggak ada ya? Lah, aku belum ngerti lingkungan sini. Akhirnya apa? Keluarlah. Selepas maghrib sekaligus aku mau cari makan katanya. Mas Herul pun ke sana. Akhirnya apa? Sebelum nyari makan itu dia coba explore di lapangan tersebut. Lapangannya itu luas, lumayan cukup luas, bisa buat main bola di sana. Udah ditembok keliling semuanya. Yaitu tadi makanya Mas Herul gak ada jalan tembus. Satu-satunya jalan itu cuman ini doang. Kok ada orang yang lewat ke sini ya, dan nggak tahu perginya kemana. Bertanya-tanya, diputerin itu lapangan ke sana, karena memang nggak terlalu terang, nggak dipakein penerangan khusus. Penerangan itu cuma dari rumah-rumah yang 2 lantai gitu, yang atasnya ada lampunya, itu nyorot ke lapangan tersebut. Nah, setelah itu Mas Herul muter-muter, ada suara panggilan, Mas Herul gitu kan. Mas Herul, itu suara ibu. Si ibu, "Ya Bu," gitu. Mas Herulnya dari lapangan, dari tengah-tengah, akhirnya ke sana mendekat. "Mas, makan dulu," kata si ibu. "Oh Bu, ini saya baru mau keluar cari makan Bu." "Nggak usah keluar, udah sini yuk, makan dulu sini Mas, sini Mas." Malah diajak ke sana makan. Ini warung, di belakangnya, sisi belakangnya itu ada ruangan, itu ada meja dan sebagainya. Nah, ini di lorong tersebut itu ada pintu samping, masuk lewat ke sana. Kamarnya Mas Herul kan paling belakang, ada lapangan ya. Ke situ masuklah. "Sini ngapain beli," kata si ibu. "Nanti uangnya dihemat-hemat gitu ya." "Tapi saya nggak enak Bu, begini Bu." Sudah, nggak apa-apa, sini makan. "Ayo Pak, sini Pak, makan Pak." Akhirnya makan bertiga. Si ibu itu memang baik gitu. Makanlah, si Mas Herul diajak ngobrol sama si ibu dan sebagainya. Sekaligus gini, "Mas, sampean itu bisanya apa?" ditanya sama ibu. "Aduh, saya bingung Bu, saya bisanya apa Bu?" gitu. "Saya itu bingung Bu. Nggak ngerti ya, sampean itu lulusan apa sih?" Ditanya-tanya begitu, akhirnya dijawablah semua, ya apa adanya Mas Herul gitu kan. "Oh gitu ya,
Udah gampang kata si bapak, nanti tak cariin kata. Bapaknya begitu. Jadi ternyata ya ada rencana mencarikan pekerjaan. Nah, setelah makan, Bu, makasih ya Bu ya. Jangan sering-sering begini Bu, sayanya nggak enak, malu katanya. Ya, nggak sering-sering Mas, kebetulan aja. Ini lagi masak banyak gitu kan, daripada dibuang kan sayang, mending dimakan sama sampean ini. Ya Bu, matur nuwun. Akhirnya apa, Mas Herul pun keluar dari tempat itu dan dia berencana buat jalan-jalan di sekitaran situlah. Jalan-jalanlah Mas Herul, explore, nggak terlalu jauh, kemudian balik lagi ke kosan. Ke kosan itu sekitar jam 8 malam, memang udah sepi, di belakang itu nggak ada temannya. Mas Herul pun mulai rebah-rebahan, capek, dan mulai berpikir, aku nyari pekerjaannya di mana ya? Mas Heri belum ada kabar. Nantilah. Oh, besok hari Senin ya, Mas Heri kerja. Sudahlah, nanti gampang wis. Sorenya aku ke situ gitu. Akhirnya sudah, Mas Herul pun istirahat. Lagi tidur, bener-bener kayak cuman baru sebentar lah. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Mas Herul itu kaget gara-gara ada suara mirip kayak ronggeng monyet. Tung 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 gitu. Ding dang tung ding ding dang. Ya, ada suara-suara seperti itu ya mungkin ya. Suara apa ya? Lu kok kayak ronggeng monyet, pikirnya si Mas Herul. Di mana gitu kan? Mas Herul pun bangun ngelongok ke jendela di situ. Di tengah lapangan itu lagi ada pertunjukan. Rame yang nonton, diputerin. Apa itu malam-malam gitu kan? Dia Mas Herul penasaran karena rame, beneran rame. Bahkan apa? Di teras kosannya sendiri itu pun ada orang duduk di sana. Ada orang duduk di sini ya. Waduh, Mas Herul di situ agak sedikit kecewa gitu ya. Soalnya apa? Waduh, berarti daerah sini tuh sering diinin sama orang gitu kan. Nanti gimana ya? Di satu sisi seneng, cuman di satu sisi itu mikir keamanan ya. Akhirnya udah, Mas Herul pun keluar. Ini si orang-orang yang duduk di teras itu nggak nengok, nggak apa, itu melihatnya ke arah sana aja. Sampai Mas Herul pun ya begini-begini, terus turun ke bawah, mendekatlah Mas Herul, lewatin beberapa warga yang lagi pada nonton. Cuman, kata Mas Herul, anehnya tuh begini, di antara semuanya, nggak ada satupun orang yang bergerak. Awalnya Mas Herul nggak nyadar, cuman di orangnya terlalu fokus kali ya. Maksudnya mau menyapa begini, tapi kok mereka malah pada diem aja, nggak nengok begini atau gimana, ada orang lewat. Itu seperti itu, ngeliatnya ke arah sana. Mas Herul pun jalan melangkah ke situ, mendekat ke arah ronggeng monyet tadi, baru tahu dari suaranya. Nah, saat itu, ya ketemu dengan orang-orang. Begitu yang lagi nonton, sikapnya tuh sama. Mereka tuh fokus. Mereka tuh nggak menengok sedikit pun. Mas Herul lewat ke sana pelan-pelan gitu kan. Kok orangnya pada diem semuanya. Sampai akhirnya ke situ. Mas Herul pun mendekat ke arah sana gitu kan, ke arah lingkaran itu. Kayak ada pertunjukan di kampung-kampung misalkan, itu kan yang penonton itu melingkar. Nah, Mas Herul memang agak lumayan cukup tinggi. Ini ngelongok begini, kaget bukan main. Soalnya apa, monyetnya tuh gede, kata si Mas Herul, segede orang. Loh, kok monyetnya gede banget kayak orang gitu. Diperhatikan, ternyata itu bukan monyet. Itu memang orang diikat lehernya. Mohon maaf, bukan diikat lehernya, diikat ini bagian pinggulnya, kayak ronggeng monyet itu kan di daerah pinggul situ ya. Itu kayak gitu, lagi atraksi jempalitan begini. Mana orangnya, mohon maaf, udah pakai baju lagi gitu. Seorang laki-laki itu melakukan atraksi ronggeng monyet di situ. Kok begini sih? Ini kan saru, pikirnya Mas Herul ya. Kok kayak gitu udah pakai baju, mana ada anak-anak lagi yang nonton di situ. Itu ya, dari mereka itu nggak ada yang aneh, orang-orangnya pakaiannya tuh biasa umum seperti pada zaman itu. Cuman yang aneh itu cuman sikapnya. Mereka itu nggak ada satupun yang nengok, mata pun nggak bolong gitu ya. Mata itu normal ngeliat nonton ke sana, dan ya begitu. Mas Herul, kok ini seperti ini, kok mereka nonton orang jempalitan begitu. Mas Herul pun jadi mikir, ini ketiga kali ini aku ngalamin aneh begini. Dia pun akhirnya apa?
memutuskan mau pulang. Begitu memutuskan mau pulang, musik berhenti, pertunjukan berhenti. Orang-orang semua yang ada di situ nengok ke arahnya Mas Irul semuanya. Nengok begini cuman ngeliatin doang tanpa ekspresi apapun. Ya Mas Irul adanya cuma nunduk, malu begini, ini siapa sih? Mereka nggak senyum, mereka nggak apa-apa, cuma ngeliatin begini. Mas Irul jalan ke sana, menghindari atau menjauhi kerumunan tadi. Begitu berjalan, Mas Irul nengok, orang-orang itu pada ngikutin. Yang di depan sana, yang tadi bapak-bapak, ada beberapa, ibu-ibu ada beberapa, itu pun sama, berdiri aja ngeliatin Mas Irul begini. Sumpah, aku bingung ini apa ya mereka ya. Akhirnya apa? Masuk ke dalam situ, masuk ke dalam kosan lagi. Itu pun yang di sana permisi-permisi, mereka tetap diem, nggak nyaut, nggak apa. Masuk ke dalam kosan, dilongok lagi begini kan. Begitu, kordennya masih terbuka waktu itu, dilongok begini. Di depan itu sepi, ndak ada satu orang pun. Dari situ korden langsung ditutup, grep, langsung dikunci pintunya. Ngeringkel begini, ketakutan Mas Irul. Sumpah itu bukan orang, berarti itu tuh setan, itu setan. Nah, akhirnya udah tahu hal tersebut, nggak diceritakan ke Mas Heri, nggak diceritakan ke ibu kos, cuman buat dirinya sendiri. Dan hal itu terjadi itu setiap malam, hampir setiap malam kata Mas Irul. Kalau boleh dibilang setiap malam, iya, ada orang lewat, ada orang apa. Cuman yang kalau misalnya ada pertunjukan, misalnya ada pertunjukan wayang, ada pertunjukan ini, pokoknya yang rame-rame kayak pasar malam begitu. Itu nggak setiap malam, cuman kalau orang lewat doang, tiba-tiba ketawa, terus hilang begitu. Itu kayak hampir setiap malam. Dan ya lama-lama Mas Irul pun terbiasa di situ. Dan ada keinginan pengen nanya sama ibu yang punya kosan itu, cuman belum sempet. Sampai Mas Irul itu pindah, jadi dia ngekos di situ itu kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun ngekos di sana. Dan setelah ada kebutuhan untuk pindah itu karena terlalu jauh tempat kerjanya, ya Mas Irul akhirnya pindah. Nah, nggak lama setelah itu Mas Irul itu dapat pekerjaan ya, yang alhamdulillah Mas Irul bisa mengerjakannya. Penghasilannya pun bisa buat bayar kosan secara normal, bisa buat makan, ada sisa lebihan uang sebagian dihadiahkan ke orang tua gitu. Sebagian lagi dipegang sama Mas Irul sampai kurang lebih sekitar 4 tahun. Mas Heri pun sering main ke sana, Mas Irul sebaliknya. Cuman sampai Mas Heri menikah gitu ya. Cuman ya Mas Irul tidak pernah menceritakan hal itu. Dianggapnya kayak udahlah, ini hiburan buatku. Mas Heri sampai bingung, Rul, kamu di sini betah ya Rul ya, nggak ada apa-apa. Wah ya enak Mas, soalnya begitu pemandangannya itu luas katanya. Oh, alasannya Mas Irul itu cuman itu aja. Dan ya ceritanya hanya segitu dari Mas Irul. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir, berkunjung, bernostalgia di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.